Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arjuna Al-Ayubi Wende. NIM saya 202303020002. Saya dari Fakultas Teknik Bisnis dan Kesehatan. Saya dari prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi atau pertanyaan tentang alasan diperlukan Pancasila. Kemudian yang kedua, jelaskan 5 tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang ketiga, jelaskan 5 upaya mempertahankan Pancasila. Jadi untuk pembahasan tentang ketiga soal ini, kita simak videonya. Baik, di sini kita akan membahas materi pertama, pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila itu penting? Kemudian mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur dari filsafat Pancasila merupakan salah satu bagian dari komponen penyusun mata kuliah pengembangan kepribadian MKPK yang mana ditetapkan sebagai susunan kurikulum untuk perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk program sarjana serta diploma atau politeknik. Untuk mengembangkan dan mengarahkan kepribadian mahasiswa menjadi berkarakter serta memiliki jiwa nasionalisme. Dirancangnya pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengertian kepada para mahasiswa terkait Pancasila sebagai filsafat atau tata nilai dalam berbangsa, ideologi nasional dan sebagai dasar negara Indonesia dengan segala implikasinya baik dalam dunia pendidikan, dalam kehidupan maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dalam perkuliahan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terpisah menjadi pendidikan Pancasila. Karena untuk memahami kewarganegaraan itu sendiri, kita tentunya perlu memahami Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pendidikan Pancasila memang peran penting di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan dasar negara. Dalam bernegara, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun negara. Teknologi tentunya merupakan hal yang sangat positif dan menguntungkan apabila mampu memanfaatkannya dengan baik. Namun juga dapat sebaliknya yang malah akan merugikan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berimplikasi secara langsung pada perubahan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pada karakter generasi muda. Mengenai persoalan etika maupun karakter generasi muda saat ini masih terbilang memperlihatkan, bahkan sampai dimuat di dalam media persoalan-persoalan seperti tawuran, tindakan kriminalitas, kekerasan, perundungan, tindak asosiasi maupun yang lainnya masih saja sering terjadi di kalangan anak muda. Inilah mengapa pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan sangat diperlukan sejak anak usia dini. Karena di era sekarang masih banyak bermasyarakat yang belum mengerti ataupun memahami dengan baik arti dari Pancasila. Dan mengapa pelajar pendidikan Pancasila pun masih ada saat sudah berada di bangku perkuliahan, padahal serasanya itu tidak terlalu diperlukan. Dari sinilah akar dari permasalahan yang ada. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu Pancasila di era globalisasi. Era globalisasi tak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila.
Tantangan Pancasila di era globalisasi tentu perlu diantisipasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap orang perlu memahami cara menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Secara definitif, globalisasi adalah terbentuknya komunikasi tentang Pancasila di era globalisasi. Secara definisi, dunia dengan tujuan sama, globalisasi dan organisasi antar masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dengan tujuan sama. Globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi pudar. Hal ini membuat pertukaran informasi antar individu dan kelompok secara global menjadi lebih bebas, bahkan tidak terbatas kondisi. Jika tidak diwaspadai, globalisasi bisa dihenturkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara. Pancasila di era globalisasi yang pertama itu menguatnya individualisme. Individualisme ini merupakan paham yang pentingnya hak individu atau perseorangan, mengesampingkan hak masyarakat, hak masyarakat umum. Pada era globalisasi, paham-paham terkait individualisme semakin meningkat. Hal ini sering dengan meningkatnya kemudahan pemenuhan kebutuhan yang tak lagi harus dilakukan secara fisik. Sebagai contoh, dewasa ini bekerja, berbelanja, bahkan bersekolah sudah merak dilakukan serta virtual tanpa interaksi manusia secara fisik ya. Kondisi semacam ini semakin memperkuat paham individualisme sendiri bisa jadi melunturkan nilai-nilai Pancasila, menganut keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini tertuang dalam sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang kebangsaan. Jika dibiarkan terus berlanjut, nilai-nilai sosial dalam Pancasila itu akan luntur seiring dengan meningkatnya individualisme akibat globalisasi. Kemudian yang kedua, meningkatnya fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar ini merupakan gagasan bahwa mekanisme pasar yaitu transaksi jual beli bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja. Gagasan ini menilai bahwa mekanisme pasar adalah satu-satunya prinsip yang bisa mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Sisi baiknya, fundamentalisme pasar dapat meningkatkan kemajuan ekonomi individu atau kelompok. Sayangnya, fundamentalisme pasar juga membuat masyarakat terus-menerus mengejar keuntungan demi mengejar keuntungan tersebut. Penganut fundamentalisme pasar akan melakukan apapun, termasuk merebut hak orang lain. Dengan kata lain, orang menjadi tak peduli dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Ini termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial yang dijunjung pada Pancasila. Kemudian yang ketiga, meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Tentang Pancasila di era globalisasi lainnya adalah meluasnya pandangan tentang hukum modern. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai melirik sistem hukum modern sebagai salah satu landasan pembuat keputusan. Sistem hukum modern yang dimaksud termasuk sistem hukum bangsa Barat yang erat kaitannya dengan kebebasan individu. Di suatu sisi, hal ini bisa membuka banyak potensi di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan teknologi. Namun, pada banyak kasus,
sistem hukum modern cenderung mendukung fundamental pasar dan individualisme jika terus-menerus dirujuk sebagai landasan, maka sistem hukum modern bisa-bisa menggeser sistem hukum kerakyatan yang ada di Indonesia. Jika terus-menerus dibiarkan, maka kesenjangan ekonomi dan sosial dapat semakin tinggi. Kemudian yang keempat, mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Pancasila merupakan ideologi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tentunya bisa dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Indonesia. Sayangnya di era globalisasi ada banyak objek ilmu pengetahuan lain yang dinilai lebih penting untuk dipelajari daripada Pancasila. Akibatnya banyak institusi pendidikan yang cenderung mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan, padahal nilai-nilai Pancasila penting untuk dipelajari. Sebagai pedoman menjadi bangsa Indonesia yang baik. Jika hal ini terus terjadi, nilai-nilai Pancasila akan semakin terkikis di kalangan para pelajar. Kemudian yang kelima, konflik sosial di era globalisasi juga menjadi tantangan berat bagi Pancasila. Konflik tersebut bisa terjadi karena banyak hal seperti protes masyarakat terkait kebijaksanaan, ketidakadilan dari pemerintah terhadap rakyatnya, dan lain sebagainya. Konflik tersebut semakin banyak terjadi apalagi berkaitan dengan hajat hidup bermasyarakat kecil. Pancasila ditantang menyelesaikan masalah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan persatuan dan keadilan. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tantangan mempertahankan ideologi Pancasila. Pada periode globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai etikal Pancasila, sehingga Indonesia perlu hati-hati, selalu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerut. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng etikal dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari dasarnya arus paham-paham yang berasal dari orientasi materi yang seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan sangat jelas betapa paham-paham tersebut telah masuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan saling membantu. Kemudian yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara. Dalam time reformasi ini, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di setiap pihak dan pihak-pihak lain, sehingga masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara, sehingga menyebabkan sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya.
masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu juga kondisi politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Dalam bidang pemerintah banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait alasan diperlukannya Pancasila, diperlukannya pendidikan Pancasila. Terus jelaskan 5 tentang Pancasila direalisasi, terus 5 upaya mempertahankan Pancasila. Kurang dan lebih jika ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.